teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brevianda Narendra Putri dari Universitas Surabaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika dengan NRP 130220330. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan kepada teman-teman semua mengenai COVID-19 di Indonesia dan pentingnya vaksin sebagai gerakan siap mendukung pemerintah dalam program vaksin COVID-19. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu COVID-19. Apa sih COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Virus ini menyerang sistem pernafasan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sampai saat ini, COVID-19 masih menyebar luas dengan angka positif COVID yang semakin bertambah. Berikut yaitu penyebaran dan penularan COVID-19. Yang pertama, yaitu melalui droplet. Ini terjadi karena menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk, bersin, maupun berbicara. Yang kedua, yaitu melalui permukaan yang terkontaminasi. Hal ini dapat terjadi karena menyentuh benda yang terkena virus, kemudian kita tidak sengaja menyentuh mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, yaitu melalui kontak fisik penderita COVID-19, seperti berjabat tangan. Gejala-gejala ini ditandai dengan demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, pilek, mual, dan diare. Seram sekali ya penyakit COVID-19 ini, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian, mengingat angka kematian di Indonesia sudah mencapai 43.328 jiwa, dengan kasus positif sebesar 1,6 juta jiwa. Untuk itu, ayo kita cegah COVID-19 dengan tetap di rumah saja, menyemprot disinfektan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menghindari kontak fisik, menerapkan social distancing, rutin berolahraga, serta selalu periksa ke dokter jika mengalami salah satu gejala COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu dengan vaksin. Ya, sekarang sudah ada vaksin di Indonesia. Pada 6 Desember 2020, vaksin Sinovac yang berasal dari Cina sudah tiba di Indonesia. Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit dan membantu mencegah penyakit. Vaksin COVID-19 dapat melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus terkena virus corona terlebih dahulu. Vaksin COVID-19 ini membentuk kekebalan tubuh melawan virus sehingga vaksin dapat mencegah teman-teman semuanya dari COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui jenis-jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Berikut jenis-jenis vaksin COVID tersebut. Yang pertama yaitu Sinovac berasal dari Cina. Vaksin Sinovac ini adalah vaksin pertama yang digunakan di Indonesia. Vaksin ini sudah melewati uji klinis fase 3 dan mendapatkan izin EUA dari BPOM dengan tingkat efektivitas 65,3% di Indonesia. Yang kedua yaitu Sinopharm berasal dari Cina. Vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan dari otoritas kesehatan di Cina dengan efektivitas sebesar 79,34%. Yang ketiga yaitu Pfizer berasal dari Amerika Serikat. Vaksin ini juga telah mendapatkan izin EUA dari FDA dengan tingkat efektivitas 94-95%. Yang keempat yaitu Oxford AstraZeneca berasal dari Inggris. Vaksin ini mendapatkan izin penggunaan darurat dari otoritas Inggris dengan tingkat efektivitas 62-90%.
Yang kelima yaitu Moderna yang berasal dari Amerika Serikat. Vaksin ini sudah mendapatkan izin EAU dari FDA dengan tingkat efektivitas 94,5%. Yang keenam yaitu ada vaksin Novavax berasal dari Amerika Serikat. Vaksin ini sedang menjalani uji klinis fase 3. Dan yang ketujuh yaitu vaksin merah putih berasal dari Indonesia. Vaksin ini masih akan diuji klinis. Selanjutnya, yaitu mengapa kita harus divaksin. Vaksinisasi merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Vaksin sangat penting untuk kita mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh. Yang pertama, vaksin dapat membantu sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, vaksin dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang keempat, vaksin mendorong terbentuknya herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin seperti bayi, lansia, penderita kelainan sistem imun tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Selanjutnya yaitu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jika masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi akan kembali normal. Banyaknya berita hoax yang beredar membuat masyarakat takut untuk divaksin. Sekarang, kita tidak perlu khawatir. Berikut, saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta vaksin COVID-19. Yang pertama, yaitu vaksin sudah dijamin aman dan halal. Yang kedua, tidak membuat orang terjangkit virus COVID-19. Yang ketiga, tidak dinyatakan positif setelah mendapatkan vaksin pada tes virus. Yang keempat, orang yang sudah tertular dan sembuh tetap harus divaksinasi. Yang kelima, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Yang keenam, yaitu vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Dan yang ketujuh, yaitu vaksin Sinovac tidak mengandung sel vero. Lalu, bagaimana pelaksanaan vaksin COVID-19? Caranya sangatlah mudah. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah menetapkan aturan dan mendapatkan dan melakukan vaksin COVID-19. Yang pertama, yaitu melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit penyedia vaksin. Yang kedua, yaitu melalui program vaksin massal yang diselenggarakan oleh organisasi atau instansi yang bekerja sama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan. Seperti itu tadi penjelasan dari saya mengenai COVID-19 dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Seram sekali bukan? Untuk itu, ayo kita harus memutus rantai COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan dan yang pasti mengikuti vaksin. Jangan takut vaksin, karena vaksin memiliki banyak manfaat yang diperoleh dan pastinya sudah aman dan halal. Dengan vaksin, teman-teman akan membantu melindungi orang-orang di sekitar kita. Ayo wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Jaga kesehatan semua ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.